Halo, jumpa lagi dengan saya Bernadetta Sri Wahyu Pujiastuti dari SD Pangudiluhur Santo Yusuf. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan video tutorial mengenai instalasi Minecraft ya. Ini bisa disimak untuk menginstalasi Minecraft. Silahkan disimak dengan baik. Untuk yang langkah pertama, kalau belum mendownload Minecraft, maka kita bisa mendownloadnya dengan cara yaitu mengetikkan educationminecraft.net di browser yang ada di atasnya. Ini kita diketikkan education.minecraft.net. Nah, setelah ketik, kemudian get start ya, yang ada di kiri atas. Kalau sudah, kita klik download. Nah, setelah diklik download, kemudian ditunggu dulu sampai selesai. Di sini kira-kira ada 300 MB. Nah, di sini jika sudah selesai, kemudian ada comment recommend for you device Windows. Ini ada download now. Nah, ini diklik juga nih kata-kata download now. Tunggu prosesnya lagi beberapa saat. Kemudian kalau sudah selesai, maka akan ada seperti ini di tempat kita. Ini di tempat saya karena saya sudah download. Di sini ada filenya di sini ya, Minecraft Education Edition ini bla bla bla. Nah, nanti kita klik, double klik, maka ini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita pilih untuk bahasanya. Nah, kita gunakan bahasa Inggris saja ya, untuk memudahkan. Nah, kita klik next. Lanjut, selanjutnya kita menuju ke slide berikutnya, yaitu welcome to the Minecraft Education Edition Setup Wizard. Di sini kita klik next lagi. Langkah selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, kemudian di sini bawah ini lingkaran ini kita klik I accept the terms in the license agreement. Ini persetujuannya, kita ada pilihan ini, kita menerima persetujuannya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada to install ya, ini untuk menginstal. Kalau kita menginstal, maka kita akan klik next ya. Di sini kita klik next. Nah, di sini akan muncul create shortcut to Minecraft Education Edition in the following location. Nah, ini kita klik desktop. Ini maksudnya apakah kita mau menampilkan Minecraft ini shortcutnya di desktop. Nah, kita pilih desktop, kita klik, kemudian kita klik next. Untuk melanjutkan proses install, maka kita lanjutkan dengan mengklik install. Nah, sampai nanti kalau kita klik install, maka proses install akan berjalan. Kita tunggu beberapa saat. Kalau sudah, kita klik finish, maka game akan segera dimulai. Nah, sampai di sini ini proses menginstalnya. Kemudian akan muncul pertanyaan, do you want to allow this app to make change to your device? Maka kita klik yes. Nah, kemudian seperti ini ya, akan muncul slide ini, completing the Minecraft Education Edition Setup Wizard. Maka di sini kita mengklik tombol finish ya, sebagai penyelesaian dari proses install tadi. Kita klik tombol finish.
Nah, kalau sudah, maka game akan bisa dimulai. Nah, setelah beberapa saat, maka di sini akan ada more information requirement. Nah, kita klik untuk bisa sign in. Nah, kalau seperti ini, use another account, kita mulai sign in dengan menggunakan Office 365 yang kita punya. Ya, ini pakai akun yang kita miliki emailnya. Ini saya punya email, saya masukkan di sini. Kemudian next, kemudian setelah next seperti biasa maka akan muncul enter password, kita masukkan password kita, dan klik sign in. Ya, di sini ada beberapa tombol. Nah, di sini kita akan ke proses settingannya ya. Di sini, kalau di sini ada tombol setting. Ya, ini untuk pengaturan audio, video dan lain-lain. Ya, di sini ya, ada untuk kalau misalnya kita pakai laptop, kita pakai keyboard, mouse. Nah, kalau ada punya stick ya kita pakai stick. Nah, kalau misalnya kita pakai iPad maka kita klik touch. Nah, kemudian ada kembali ke depan. Nah, di sini ada switch account yang bawah. Switch account ini untuk mengganti account kita, karena ini kita nggak perlu mengganti ya nggak usah switch account. Kemudian depan lagi di sini ada gantungan ya, gambar gantungan baju. Ini untuk mengganti skin. Skin itu apa? Skin adalah tampilan karakter kita di game. Nah, ini ada banyak karakter ya, kita tinggal milih karakter mana yang kita sukai atau yang cocok dengan permainan yang akan kita mulai. Boleh laki-laki atau perempuan, silahkan dipilih mana yang paling menarik. Nah, kemudian dipilih satu saja. Nah, kalau sudah dipilih nanti tinggal dipencet tombol confirm. Nah, ini untuk settingan seperti itu. Itu salah satunya itu saja dulu yang bisa jelaskan untuk proses settingnya. Demikian untuk penjelasan dari proses install sampai dengan proses menyeting. Untuk selanjutnya ini akan saya jelaskan, saya akan mencoba menjelaskan mengenai persiapan Minecraft, di mana di sini bagaimana cara memulai dan membuat world, dan juga di sini nanti akan diketahui mode dan tingkat kesulitan yang ada di dalamnya. Untuk langkah pertama yaitu klik play. Kemudian di sini ada tampilan view my world dan view library. Kita klik saja di sini create new, karena kita akan membuat secara manual tanpa template ya. Kita klik new. Nah, kemudian di sini akan tampil seperti ini di layar. Di sini word settingnya kita beri nama wordnya, misalnya video tutorial, kita ketik video tutorial ya. Nah, setelah itu di bawahnya ada default game mode. Di sini kalau kita ingin melibatkan anak-anak sebagai survival, dan di sini ada rasa lapar, kalau luka darahnya berkurang. Kemudian anak-anak juga harus crafting untuk membuat sesuatu dalam mempertahankan hidup ya dalam game ini. Kalau kita menyarankan anak sebagai untuk kreatif di sini berarti bisa terbang, kemudian inventory-nya tidak terbatas ya, di sini tanpa batas. Nah, kita klik saja survival misalnya. Nah, selanjutnya ada difficulty. Difficulty yaitu tingkat kesulitan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada peaceful, artinya tidak ada monster di malam hari. Ya, sedangkan untuk pilihan easy, normal atau hard, tingkat kesulitan easy itu mudah, normal itu ya normal biasa, hard itu sulit. Di sini
menunjukkan tingkat kesulitan untuk bertemu monster yang ada di game ini. Nah, ini kita klik saja yang peaceful ya, tidak ada monster karena kita baru dalam dasar. Kemudian di tampilan berikutnya, di situ ada permission level for players who join your world. Di sini artinya jika kita melibatkan siswa kita untuk join, nah mereka joinnya sebagai apa? Nah, kalau sebagai visitor, di sini ada keterangan yaitu mereka bisa berjalan-jalan di dunia kita, tetapi tidak bisa berinteraksi dengan benda-benda atau makhluk hidup yang ada di dunia yang sudah kita buat. Kalau sebagai member, berarti mereka bergabung sebagai citizen, di mana mereka dapat bermain dalam dunia kita. Kalau sebagai operator, nah di sini mereka dapat mengontrol cuaca dan lain-lain dengan menggunakan suatu komen. Nah, kita klik aja sebagai member contohnya. Nah, kemudian di bawahnya adalah word type. Nah, di sini tipe-tipenya, tipe wordnya ada flat, ada infinitive, ada old. Nah, kalau pilihannya flat, ini wordnya nanti akan tampil seperti padang rumput datar saja tanpa ada batasnya. Kita dapat berkreasi apa saja kalau kita klik di sini. Kita ingin bangun seperti apa? Bebas. Kalau kita milih infinite, masih ada tumbuhannya. Tampilannya di situ. Kalau ada pilihan kita klik old, nah di sini ada tumbuhan dan kontur tanah. Dunianya tapi terbatas. Ini seperti Minecraft versi lama. Nah, ini kita coba sebagai contoh klik infinite saja. Kemudian di sini ada pengaturan untuk ada word option dan sebagainya. Nah, bisa nanti dicoba-coba ada cheat-nya ya, di mana cheat-nya ini kalau aktif cheats berarti untuk mengatur cuaca dan tingkat kesulitan dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut, kita ketik play di sisi kiri. Nah, kita klik play. Nah, di sini akan muncul. Tunggu sebentar. Nah, di sini ini adalah kita seperti manusia biasa yang bisa berjalan-jalan ya di sini. Kita bisa, tapi kita tidak bisa terbang, kita hanya bisa berjalan. Nah, mouse kita adalah mata kita untuk menggerakkan ke mana arah kita pakai mouse. Nah, di sini ada gambar hati. Ya, di bawah itu ada gambar hati merah. Nah, kalau hati ini, hati dan makanan ya. Hati ini kalau kita jatuh, maka gambar hati ini akan berkurang nanti. Nah, kalau kita lapar, maka gambar makanan ini akan berkurang. Ini ya, ada gambarnya hati dan makanan, itu artinya seperti itu. Nah, sampai di sini dulu untuk yang persiapan mini Minecraft untuk Word-nya sudah sampai sini dulu. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan menjalankan Word tutorial sehingga nanti dapat melakukan mining, crafting, kemudian juga dapat mengetahui cara mengendalikan karakter yang sudah kita pilih. Untuk langkah caranya yaitu klik play. Kemudian di sini sebelah kiri bawah itu klik create new. Kemudian dipilih templates. Nah, itu di sini ada beberapa templates, kita milih yang Minecraft tutorial. Kemudian klik play. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita sudah masuk dan kita di sini penggunaan mouse adalah seperti mata kita ya. Dan untuk penggunaan tombol bisa dilihat di sebelah kiri. Nah, tinggal diklik H, tombol H, nah akan muncul kontrol bermacam-macam. Untuk W itu untuk maju, kalau kita lihat kita praktekkan W ini maju, kemudian untuk S itu mundur, itu untuk ke kiri, kemudian untuk ke kanannya pakai D, nah, itu yang dasar ya. Kemudian kalau untuk loncat itu kita tekan tombol spasi, space.
Nah, ini kalau untuk menggabungkan beberapa tombol bisa nanti kita praktekkan. Kita maju saja. Nah, di sini kita mau lompat pakai spacebar. Jam. Kita masuk ke labirin dengan menggunakan kombinasi tombol D, S, A. Nah, kalau kita mengilas sekeliling kita, maka kita menggerakkan mouse kita untuk melihat kemana, ada apa di situ. Nah, ternyata di situ ada tuas untuk membuka pintu. Nah, kita maju, kemudian untuk klik kanan itu untuk berinteraksi. Untuk menurunnya ini ada bisa kita baca. Nah, ini untuk menurunkan tuas ternyata kita klik kanan. Nah, ini tuasnya sudah turun. Kemudian maju. Nah, di depan itu ada tumpukan tanah. Nah, kita hancurkan dengan cara memukul-mukul tanah itu, ya, dipukul-pukul. Nah, nanti hasil dari pemukulan tanah ini akan masuk ke inventory kita. Kita pukul-pukul dulu. Dan kita maju. Nah, kemudian kita di sana ada kolam. Nah, kita harus berenang. Nah, untuk cara untuk mengapung adalah dengan menekan tombol spasi dan maju dengan tombol E. Nah, di sini kita akan maju lagi, kita akan mulai berenang lagi. Kalau ini ada gelembung-gelembung udara, kalau gelembung ini udara kita berkurang, ini adalah menunjukkan nafas kita. Kemudian kita naik ke atas, jangan sampai nafas kita habis. Nah, di sini ada tantangan lagi, di mana kita harus menggunakan tanah yang sudah kita dapat tadi, dari menghancurkan tadi, yang sudah masuk ke inventory untuk menjadi tangga. Ya, ini ya. Kita susun dengan klik kanan, letakkan blok tanah kita di tanda kotak-kotak itu. Nah, kita bisa naik ke atas. Nah, nanti di sini ada semak-semak di mana kita bisa memanjatnya. Kita panjat. Nah, sampailah di suatu pohon yang akan digunakan sebagai bahan untuk proses berikutnya, crafting ya, rafting. Nah, kita bisa maju, kemudian kita ambil bahannya dari kayu pohon itu dengan cara menghancurkan pohon ya, kita pukul-pukul pohonnya dan nanti hasilnya akan masuk ke inventory kita dengan cara menekan tombol E ya, ini masuk ke inventory. Nah, di sini di inventory dengan tombol E tadi dapat kita lihat suatu kotak. Nah, kotak ini adalah tempat kita crafting. Nah, caranya adalah dengan menggeser. Di resep tadi kita ketahui yaitu digeser itu ya material yang sudah kita punya. Digeser ke atas, kemudian klik kanan, kita letakkan di tempat crafting. Nah, dari kayu mentah tadi akan menghasilkan papan kayu. Nah, itu sebelah kanan itu ya ada papan kayu, bisa kita letakkan di inventory di hotbar kita. Hotbar itu yang bawah. Nah, itu hotbar itu dari kotak 1, 2, 3, 4 sampai dengan berapa tuh? 9 ya. 9 itu hotbar kita. Nah, kemudian kita escape. Di sini ada menu untuk membuat crafting table. Di sini crafting table itu penting karena di inventory kita ada terbatas sekali ya jumlahnya. Nah, di sini caranya adalah papan kayu itu digeser ke ini kalau melalui manual itu bisa
dengan tombol tombol E-nya ditekan dulu. Nah, di sini di kolom crafting kita akan membuat crafting table dengan cara menggeser balok yang sudah papan yang sudah kita punya tadi ke kotak 4 yang tadi. Keempat kotak itu kita isi. Nah, ini nanti akan menghasilkan crafting table. Nah, kemudian kita letakkan di hotbar nomor 4. Nah, sudah selesai. Kemudian kita kembali ke tadi, escape. Dan di sini ada panduan, letakkan crafting table di kotak hijau. Kita letakkan dengan cara tekan angka 4 di keyboard, kemudian klik kanan untuk meletakkan crafting table-nya. Nah, sudah diletakkan. Nah, di sini kalau kita lihat sebelah kiri, itu ada cara-cara lain untuk membuat tongkat atau stick ya. Di sini memerlukan 2 papan kayu. Ini bisa dilihat. Kemudian geser ke kiri lagi. Di sini kalau ingin membuat cangkul kayu. Nah, ini materinya yang diperlukan adalah 2 tongkat dan 3 papan kayu. Nah, untuk di Minecraft ini dapat dibuat sendiri semuanya, bisa dengan manual. Caranya adalah misalnya kalau kita ingin membuat dari crafting table tadi. Nah, papan kayunya diambil. Nah, yang disimpan dalam hotbar tadi diambil untuk membuat stick ya. Nah, dari kita dulu tekan kalau mau manual. Nah, papannya kita tempelkan 2 kotak. Maka akan hasilnya adalah stick. Nah, stick ini kita ambil, kita masukkan di hotbar kita. Ini cara membuat stick ya. Kemudian kalau kita akan membuat cangkul, ini bisa dengan cara mengambil 3 papan kayu dan 2 stick. Nah, atau bisa juga melalui ini crafting table-nya bisa digunakan dengan memanjat klik kanan ya, dengan klik kanan. Nah, ini masuk ke tabel untuk mengcraftingnya. Kalau manual tadi berarti dengan 3 papan dan 2 stick. 3 papan kita letakkan, terus kemudian sticknya ada 2, diletakkan di 2 kotak. Nah, ini akan menghasilkan cangkul kayu. Nah, ini bisa kita tarik. Nah, kita masukkan di hotbar. Ini kalau secara manual ya. Di sini sebelah kiri ini berbagai macam variasi untuk membuat crafting ya. Inventory-nya banyak sekali pilihannya, ada pedang, ada macam-macam ya pedangnya. Nah, di sini juga ada golden, ada diamond ya, golden eggs dan sebagainya, bisa dipilih. Mau secara yang tidak pakai manual, bisa langsung dipilih dari situ. Dan di sini ada di craftingnya sudah ada rumusnya untuk membuat itu perlu apa saja materi yang diperlukan. Nah, ini contohnya yang lain. Kemudian kita tekan escape. Kita tekan hotbar nomor 4. Ya, kita tekan hotbar nomor 4 untuk menghancurkan tembok. Di sini maju. Nah, ini untuk menghancurkan tembok kita gunakan cangkul yang sudah kita buat tadi, cangkul kayu. Nah, ini kita menghancurkan tembok yang ada. Sampai di sini, ini adalah akhir dari tahap kedua crafting dalam Word tutorial ya.
Untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara join word multiplier atau membuat word untuk bermain bersama. Nah, cara langkah pertamanya adalah klik play dulu. Ya. Kemudian di sini create new, diklik. Kemudian pilih templates. Nah, di sini ada bermacam-macam templates yang bisa kita pilih. Untuk memudahkannya, kemudian kita klik view more templates. Kita tunggu sebentar. Kemudian di sini juga ada beberapa macam pilihan, library-nya banyak sekali. Kita akan memilih yang graduation celebration, ini untuk kelulusan. Kita ketik di search untuk lebih cepat mencarinya ya. Graduation celebration ya, ini biasanya digunakan untuk kelulusan. Kita ketik saja di kotak search ini. Nah, sudah ketemu, kemudian kita klik. Nah, di sini kita klik create word. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah masuk dalam Word yang akan dijalankan multiplier. Kemudian kita tekan escape di keyboard. Nah, di sini kita ke item multiplier ya. Di sini ada pojok kanan itu atas ada gambar wajah-wajah orang-orang. Nah, kita klik start hosting. Kemudian kita klik confirm. Nah, di sini akan tampil join kode ya di sini. Nah, join kodenya di sini sebagai password. Nah, di sini ada cookie, rel, kemudian package atau seperti palu ya, kemudian ada sign. Nah, untuk mengubah join kode ini kita tekan yang sebelah kanan ini. Nah, kalau ini kita tombol refresh ya ini. Nah, kita akan mengubah. Kalau mau mengubah, kemudian dikonfirm lagi. Ini misalnya kalau mau merubah, nah ini sudah diubah menjadi Alex, kemudian ikan, fish ya, fish, kemudian ada waterbug, ada gambar seperti itu kalau mau dirubah join kodenya. Nah, kemudian ada keterangan lain, informasi lain juga di bawahnya ada IP address ya di sini. Kemudian ada port. Nah, ini tapi kalau sudah ada join kode ini tidak perlu lagi. Kemudian ada stop hosting. Nah, ini kita gunakan kalau untuk menghentikan permainan. Karena kita sebagai host, maka orang yang tergabung dalam sesi multiplayer ini akan keluar dengan sendirinya kalau kita klik stop hosting ini. Kemudian nanti kita confirm. Ini untuk mengakhiri permainan, klik confirm. Nah, di sini kalau kita mau join lagi ke multiplayer orang lain juga ada caranya. Misalnya kita mau join ke multiplayer dari orang lain, tapi karena kita tidak sedang join dengan teman yang satu domain, karena untuk bermain di multiplayer orang lain harus alamat emailnya itu satu domain. Oke, kalau kita akan join multiplayer orang lain, di sini kita mulai dari awal tadi, kita klik play. Nah, di sini ada pilihan join word. Nah, kita klik join word. Kemudian kita masukkan kombinasi join kode dari rekan kita. Nah, ini harus tahu dulu rekan kita join kodenya apa. Nah, misalnya dari pemberitahuan informasi dari teman, yaitu kodenya adalah face, misalnya balloon, kemudian ada Alex atau ada cookies misalnya, terus kemudian fish. Nah, fish ikan fish itu ada Steve ya. Ini misalnya kode dari teman kita. Nah, kalau sudah tahu kodenya dan sudah kita pasang, kemudian kita klik confirm. Nah, karena ada konfirmasi bahwa word yang akan kita join itu punya teman kita. Nah, itu adalah di sini terjadi join error karena
saya belum join dengan teman saya yang satu domain. Ya, di sini untuk permainan kombinasi join player dengan teman itu perlu alamat email yang satu domain, dan juga harus teman kita juga sudah menjalankan ini. Dan terjadi error karena saya tidak bergabung dengan teman yang sedang aktif menjalankan Word player multiplayer-nya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.